Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom, ada sukacita pada pagi hari ini. Amin, kita bersyukur buat kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kita ada sebagaimana ada, itu hanya karena kasih dan kemurahan-Nya. Kita mau sujud menyembah Dia. Kita mau naikkan setiap puji-pujian kita kepada Tuhan. Yang menjadi dasar firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ambil dari Mazmur 95 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kita percaya bahwa Tuhan yang selalu kita sembah adalah Allah yang setia dan adil dalam setiap kehidupan kita. Kita mau sungguh-sungguh lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau datang ke dalam hadirat-Nya. Kita mau sujud dalam hadirat-Nya. Kita naikkan setiap pujian kita, ucapan syukur kita, di mana sepanjang minggu ini Tuhan telah menyertai kita. Tuhan telah memberkati setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, baik pergumulan, tantangan yang kita alami. Percaya bahwa Tuhan Yesus yang memampukan, Tuhan Yesus yang memberi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya bahwa kasih-Nya sempurna. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami telah terima kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu yang tiada batasnya dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur. Terima kasih ya Yesus. Hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kita naikkan pujian dari awal. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian kita. Kita mau naikkan sembah kita kepada-Nya. Sebab Dia Bapa yang kekal. Kasih-Nya yang begitu sempurna dalam setiap kehidupan kita. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh
Terima kasih buat pemberian-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa yang baik. Kasih yang begitu sempurna telah kami terima dari Engkau ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu ya Tuhan. Terbesar ya Bapa yang baik, Kau yang termulia dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu yang begitu sempurna ya Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami mau agungkan Engkau ya Tuhan lebih lagi. Kami mau naikkan syukur kami kepada Engkau ya Bapa. Bila segala ibadah kami Tuhan bukan menjadi rutinitas biasa, melainkan kami mau naikkan pujian kami ya Tuhan, kerinduan kami mau lebih dekat dengan Engkau ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa yang baik. Kami bersyukur buat anugerah-Mu ya Yesus. Kau yang ku pinta saat kau mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintu. Terima kasih ya Yesus. Kau yang bukakan pintu bagi setiap kami ya Tuhan. Kau Bapa kami yang kekal. Tak pernah Kau biarkan setiap kami ya Yesus
Benar ya Tuhan. Kami tidak akan pernah dibiarkan melangkah sendirian. Kau yang menuntun setiap kami ya Yesus. Kau yang selalu ada bagi setiap kehidupan kami ya Bapa. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang Kau beri yang kami minta, yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu yang Kau bukakan, sebab Kau Bapakku, Bapa yang takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa kami yang kekal dalam setiap kehidupan kami ya Yesus. Dengan kasih Kristus saya mohon Ibu Gembala berdoa untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh sangat merasakan kasih-Mu Tuhan. Engkau selalu ada bagi kami Tuhan, dimanapun kemanapun kami ada. Engkau selalu menuntun kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan terima kasih, di mana Tuhan telah melindungi perjalanan kami Tuhan. Sampai di tempat ini Tuhan. Pimpin kebaktian saat ini Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhir dalam kasih kemurahan Yesus. Urapi setiap kami yang hadir. Urapi mereka yang melayani terlebih hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan. Pakai mulut dan bibir hamba-Mu Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Bukakan rahasia firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap kata, setiap firman yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan. Dapat sungguh-sungguh kami mengerti, kami resapi, kami terima Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan. Melakukan firman-Mu Tuhan. Sehingga ibadah kami tidak sia-sia. Engkau tuntun kami selalu, kuatkan kami selalu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita mau lebih lagi memuji dan memuliakan namanya. Kita menaikkan pujian jalan bersama Dia. Bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cinta-Nya, damai di hatiku. Jalan bersama Yesus, jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis, hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis, jalan bersama Dia. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cinta-Nya, damai di hatiku. Jalan bersama
bersama dengan Yesus. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis, hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Jalan bersama dengan Yesus, jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis, hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Kita percaya bahwa berjalan bersama dengan Tuhan selalu manis. Amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi naikkan pujian kita bagi Tuhan. Kita mau katakan, Yesus kekasih jiwaku. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya. Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya. Yesus kekasihku. Kita sekali lagi pujian ini, Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya. Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa.
Silakan duduk Bapak Ibu saudara terkasih. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Untuk menyambut firman Tuhan, kita mau naikkan pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau cinta Engkau selama hidup kami ya Tuhan. Ini kerinduan kami ya Bapa. Agar kami selalu mengasihi Engkau, agar kami selalu mencintai Engkau ya Tuhan dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya ya Abba. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Kita naikkan pujian dari awal. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abba, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Abba, ya Bapa. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba.
Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai Dengan rencanamu. Dengan hormat saya mohon saudara kesan pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, manusia yang penuh dengan segala kekurangan. Tuhan, kami hanya bisa datang kepadamu menyerahkan kehidupan kami, dan pakailah kehidupan kami ini sesuai dengan rencana Engkau saja Tuhan. Amin Yesus. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Sekiranya Tuhan firman yang ditaburkan sungguh boleh memberikan kami kekuatan untuk kami tetap teguh berjalan bersandar kepada Engkau saja Tuhan. Terangilah Tuhan hati kami, terangilah pikiran kami Tuhan dalam menjalani kehidupan ini, sebab sungguh Tuhan perjalanan kami di dunia ini begitu banyak tantangan Tuhan. Tapi biarlah Tuhan Kau yang memberikan kami kekuatan senantiasa untuk kami tetap terus bersandar kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih. Hamba hanya bisa menyerahkan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Sekiranya Tuhan Kau juga yang memberkati kehidupannya, sehingga firman yang ditaburkan sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, hamba serahkan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua, saudara sekalian. Walaupun masih suasana hari raya, ya kita bersyukur seberapa yang bisa kita hadir semua karena anugerah, karena kasih Tuhan yang hebat begitu, saudara. Ya. Saat-saat banyak yang menikmati liburan, saya menikmati kebersamaan dengan istri, saudara sekalian. Ya, banyak berdua di rumah. Biasa saya suka tidurnya agak sorean, nggak berani tidur karena sendirian begitu. Tapi kadang-kadang tidur juga. Dan itu indah sekali, saudara sekalian, duaan tanpa ada gangguan begitu. Ya, dan luar biasa lah, luar biasa. Pada pagi hari ini ada ini rekan saya, ya saudara. Aduh, mohon maaf kalau saya ini memang pelupa, mohon maaf ya. dari sejak KP dia kuliah ibadah di KP begitu, dan mohon maaf sebesar-besarnya, memang otaknya memang kurang dan makin tua makin kurang. Saudara, ya selamat datang, selamat saat liburan begini kita bisa berkumpul, senang rasanya. Ya, jadi ini tegangan tinggi bukan karena Bahlil begitu, saudara ya, bukan karena Bahlil yang bilang kita harus hemat energi begitu, saudara. Ya, tapi kita mau bicara tentang sesuatu yang lebih hebat, power yang lebih hebat, bukan dari energi listrik, energi uap, energi apapun, saudara. Ini energi Allah, ya. Ini yang kita lihat, iman yang berkenan kepada Allah. Ya, kita baca Ibrani 11 ayat yang ke-6, kita lihat pertama kali di sini. Ibrani 11 ayat ke-6. Demikian firman Tuhan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iya, ini luar biasa pernyataan ini, saudara sekalian. Ya,
Tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dalam Samuel, kita mengenal keluarga Imam Eli, dan pada keluarga itu kita melihat bagaimana Tuhan menyatakan sesuatu yang begitu mengerikan, sekaligus juga mencengangkan begitu, saudara. Beliau katakan bagaimana kepada Eli, dia katakan, barang siapa yang menghina aku akan kurendahkan, barang siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Itu pernyataan Allah kira-kira begitu, saudara sekalian. Ya. Maka dalam bagian ini Ibrani menuliskan tentang iman, dan iman itu merupakan hal yang berkenan kepada Allah. Lalu ditunjukkan tentang contoh-contoh orang-orang ataupun raksasa-raksasa iman. Ya, di sini dimulai dari Habel, dimulai dari Heno, dan selanjutnya saudara sekalian kepada orang-orang yang memiliki iman yang disebutkan di dalam Perjanjian Lama, saudara sekalian, sampai kepada sesuatu yang kepada seseorang yang mungkin tidak masuk hitungan kita. Tetapi Allah mengatakan sesuatu yang luar biasa. Mari kita baca ayat 31. Ibrani 11 ayat yang ke-31. Ayat yang ke-31. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Karena iman, maka Rahab, dan disebutkan Rahab itu seorang perempuan sundal. Perempuan sundal, artinya ini perempuan yang gak beres begitu saudara sekalian. Tapi Alkitab mau menyatakan, menekankan bahwa Rahab ini adalah seorang perempuan sundal. Tapi perempuan ini tidak turut binasa bersama dengan orang-orang durhaka. Tidak terbawa arus orang-orang zaman itu. Rahab ini dia memiliki iman yang berkenan kepada Allah. Karena apa? Dia menyambut pengintai-pengintai yang diutus oleh Yosua. Saudara sekalian, ya. Jadi ini iman yang berkenan kepada Allah. Kita seringkali menganggap iman itu sesuatu yang besar, iman itu sesuatu yang spektakuler begitu saudara sekalian. Ya, membelah lautan, lalu berjalan di padang gurun, saudara sekalian. Lalu ya banyak hal lah contohnya dalam Alkitab. Tapi Tuhan menunjukkan bahwa iman itu juga adalah ketika seorang menyambut. Ini dikatakan ketika Anda menyambut firman Tuhan. Ketika Anda berjuang untuk datang hadir ke tempat ini. Ketika Anda menjadi orang bagikan seorang anak laki-laki yang mempersembahkan makanannya, bekalnya kepada Tuhan Yesus ini. Bekalku, dan diberikan Tuhan Yesus memperbanyak roti ini, saudara sekalian. Ya. Iman bukan hanya sesuatu yang besar, sesuatu yang spektakuler. Kadang-kadang iman juga ditunjukkan dalam sesuatu yang sangat sederhana. Bagaimana Rahab menyambut pengintai. Bagaimana iman ini membuat Rahab berubah. Memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Ya. Karena itu saudara sekalian, kita melihat seperti apa sih iman yang sejati, iman yang berkenan kepada Allah ini, saudara sekalian. Ya, firman Tuhan menunjukkan kepada kita bagaimana saya melihat bahwa Rahab, seorang perempuan sundal ini, dia mengetahui, dia mengenal Tuhan, mendengar apa yang dilakukan Tuhan ketika bangsa Israel yang dipimpin Tuhan, yang disertai Tuhan, saudara sekalian. Dan mereka menjalani padang gurun, mereka membelah lautan, mereka menyeberang Yordan
semua berita itu terdengar oleh seorang wanita pelacur dan ini menimbulkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupannya. Apa hanya dia yang dengar? Tidak. Ya, kalau kita melihat bagaimana kisah dalam Yosua, para raja, orang-orang Kanaan mereka tahu bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Mesir. Bagaimana mereka tahu Tuhan memimpin mereka di padang gurun yang ganas, padang gurun yang mematikan. Mereka berjalan selama 40 tahun, mereka tahu saudara sekalian. Bagaimana mereka menyeberang sungai Yordan yang saat itu sedang banjir begitu saudara sekalian. Ya, mereka semua tahu. Tapi mereka hanya ketakutan. Beda dengan Rahab. Rahab mendengar, Rahab tahu cerita itu, dan Rahab sungguh-sungguh percaya, saudara sekalian. Mari kita lihat kisah aslinya dalam Yosua pasal 2, ya, yang bacanya pas Yosua juga ya. Yosua pasal 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Mari kita baca ini. Yosua pasal 2 ayat yang ke-8 dan 11. Yosua pasal 2 ayat ke-8 sampai 11, demikian firman Tuhan. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto, dan berkata kepada orang-orang itu, Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghadapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut teberau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang yang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Wah, luar biasa Bapak Ibu ya. Ini kisah ini menampilkan bagaimana Rahab menceritakan kegentaran orang-orang Kanaan terhadap campur tangan Tuhan. Ya. Bagaimana Rahab, saudara sekalian, dengan jelas memaparkan pertolongan Tuhan atas bangsa ataupun umat pilihan Tuhan. Ya, kami semua tawar hati, penduduk semua kami ketakutan. Ya, dikatakan saudara sekalian. Ya, Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk ini gemetar menghadapi kamu. Bapak Ibu saudara sekalian, ini sebuah bentuk kejujuran yang tahu bagaimana perjalanan bangsa Israel, bagaimana Tuhan menyertai Israel, membebaskan Mesir, berjalan di padang gurun, mereka menyeberangi sungai Yordan, menyeberangi laut Teberau. Bapak Ibu saudara sekalian, semua orang mendengar dan mereka takut. Tapi respon mereka hanyalah ketakutan. Rahab berbeda. Ya. Rahab menghampiri pengintai ini dan menceritakan, saudara sekalian, betapa hebatnya Allah Israel. Rahab ini karena itu disebutkan Ibrani pasal 11, dia memiliki iman yang berkenan. Apa itu? Dia mengenal Allah, dia mengandalkan hanya kepada Tuhan. Dia tahu Allah Israel adalah penyelamat, Allah Israel adalah penolong. Bagaimana dengan kita sekarang? Ya, saudara sekalian, di tengah-tengah isu peperangan, di tengah-tengah saudara sekalian kengerian, ya, bagaimana dampak peperangan ini yang bisa mengakibatkan naiknya minyak, terjadinya kehancuran negara-negara dan lain sebagainya, timbulnya peperangan yang lebih besar dan gereja gatal, gereja
Para hamba Tuhan seringkali mengkait-kaitkan, saudara sekalian, mereka menceritakan bagaimana Tuhan sudah bernubuat untuk Iran, bagaimana akan terjadinya perang dunia ketiga dan lain sebagainya. Saya tidak mau membahas hal-hal seperti itu. Bagi saya yang terpenting, bagaimana kita memantapkan iman dan rohani kita semakin kuat di akhir zaman ini. Ya, masalah Iran kita tidak tahu, saudara sekalian. Ada banyak yang Tuhan sabdakan tentang Iran, tentang Syria, tentang apapun juga di dalam Alkitab, semuanya ada. Anda tinggal kutip, Anda tinggal tapi bagi saya, bagaimana kita di tengah-tengah ketakutan dunia ini yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan bahwa akhir zaman ini semakin membuat kita takut, teror semakin hebat, banyak hal yang semakin membawa kepada keruntuhan iman. Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka bagi saya yang lebih penting adalah bagaimana kita memperkuat batin kita di hadapan Tuhan akhir zaman ini. Saudara. Ya. Jadi seringkali saya katakan bahwa mari saudara sekalian, ketika kita memiliki pribadi, memiliki iman, memiliki batiniah yang kuat, kita menjadi pribadi yang nggak mudah terganggu, saudara sekalian, dengan apapun. Ya, kita akan selalu menempel pada pokoknya, saudara sekalian. Kita akan selalu menjadi pribadi yang bergantung kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan. Rahab di sini dia mengetahui dari cerita dan mengenal Tuhan bangsa Israel. Dia mendengar apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada umatnya bangsa Israel. Dan Tuhan juga dia tahu bahwa akan memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Ia tahu segala sesuatu dengan percis, saudara sekalian. Ya. Dan saya kira ini yang terpenting. Kita bukan iman seperti agama lain yang terganggu ketika bulan puasa kamu dagangan. Ya, kita bukan iman yang terganggu dengan segala hal apa-apa yang membuat emosi kita naik, marah, dan kita menjadi orang yang akhirnya nggak ada damai sejahtera dalam hidup ini. Saudara sekalian, ya, karena itu saya belajar kok. Kita di sini hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Mungkin ada anak-anak yang mengganggu. Mungkin ada orang yang tertidur, mungkin ada orang yang main-main HP dan lain sebagainya, terganggu. Ya secara manusia terganggu, tapi bagi saya itu pilihan. Ya, kita nggak bisa kita harus membuat semua jemaat tertib semuanya. Saya katakan nggak bisa lah, saudara sekalian. Karena itu mungkin ada hamba Tuhan yang galak, mungkin seperti Bapak Tong begitu, ketika ada orang yang mau ke WC dimarahin begitu, ya. Bagi saya no problem lah. Asal artinya ya ke WC-nya cukup lah 2 menit begitu ya. Bukan 25 menit. Hampir beres khotbah baru muncul. Itu namanya bukan ke WC, saudara sekalian, ya, membangun WC itu, saudara sekalian. Bapak Ibu saudara sekalian. Maka kita melihat di sini betapa pentingnya bagaimana firman Tuhan mengungkapkan kepada kita. Wong Tuhan aja yang khotbah, beliau katakan ada 25% kok yang jatuh di pinggir jalan, hilang dimakan burung. Yang 25% lagi habis itu karena tanahnya berbatu, nggak berakar, ya, nggak berakar. Ada tanah yang ada benih yang jatuh di semak duri, dia bertumbuh bisa berbuah, tetapi pada akhirnya buahnya tidak matang, dihimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dunia, dikatakan oleh firman Tuhan. Tapi yang 25% ini dia serius, dia dengar firman Tuhan.
dia serius, dia taruh firman Tuhan dalam hatinya. Dia dengar firman Tuhan, dia amini, dia responi seperti Rahab. Saudara sekalian, ya, maka nggak pernah tuh saya khotbah, saudara sekalian, dimanapun orang ribut dan lain sebagainya. Buat saya menyampaikan firman Tuhan ini hanya karena agendanya Tuhan, misinya Tuhan, ya. Selebihnya itu terserah Roh Kudus. Kamu mau dengar syukur, nggak dengar juga nggak apa-apa. Itu bukan untuk kepentingan saya kok. Ya, kita melihat bagaimana Rahab di sini, ya, yang hanya tahu, dia hanya mengenal Tuhan Allah Israel dari apa yang dia dengar, ya. Maka ia katakan kepada dua pengintai ini, saudara sekalian, dia katakan, selamatkan. Yuk kita baca ayat yang lebih lanjut di dalam ayat 21. Yosua pasal 2 ayat 21. Yosua pasal 2 ayat 21. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepaskannya orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikat tali kirmizi itu pada jendela. Mohon maaf, ayat 20 tolong naik ke atas. Kita naik. 20. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara... Mulai ayat 19 tolong. Ya, ayat 19. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang akan menanggung akibat pertumpahan darahnya. Ya, terus? 20. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Ayat 21, perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepaskannya orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan kain kirmizi pada jendela. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan mengungkapkan kepada kita bagaimana iman Rahab. Ya, dia minta supaya katakan kepada pimpinanmu, selamatkan kami dan keluarga. Kita melihat bagaimana kedua pengintai yang akhirnya menjadi suaminya Rahab salah satunya, saudara sekalian. Ya, dia katakan, oke, kamu diam dalam rumahmu, kamu terjamin aman. Tapi kalau kamu keluar, darahmu tidak kami tanggung. Kalau kamu sebarkan perkara ini, itu juga kami tidak tanggung. Ya, tapi kalau kamu tutup rahasia, kamu diam di rumah, kamu tinggal di dalam ini, aku jamin kamu pasti selamat. Lalu diberikanlah tanda benang merah kirmizi. Saudara sekalian, ya. Ini pribadi yang mengandalkan Tuhan. Dia percaya Tuhan yang menyelamatkan. Dia percaya Tuhan yang memimpin, yang menuntun mereka. Dan dia percaya Tuhan yang mampu menyelamatkan dia dari peperangan dengan bangsa Israel. Ya, kalau kita lihat sekarang ini orang aneh-aneh, bangun rumah pakai bunker segala, saudara sekalian, ya. Dianggapnya nanti kalau kiamat itu bisa lolos begitu, saudara sekalian. Ya, tapi ya itulah kelucuan manusia begitu, saudara sekalian, yang tidak mengandalkan Tuhan. Artinya dia mengandalkan bunker, dia mengandalkan kalau mungkin ke depan kita punya persediaan makanan, lalu persediaan segala macam dan lain sebagainya. Dia anggap bahwa Tuhan gampang dikelabui, begitu saudara sekalian. Kita harus punya iman seperti Rahab, ya, bahwa Tuhan yang menyertai Israel, maka dia yang membela Israel. Tuhan yang menuntun Israel, Tuhan yang mencukupi semua kebutuhan Israel. Tuhan yang menjaga Israel, Tuhan yang menyelamatkan Israel. Dan Rahab percaya juga bahwa kalau Tuhan Israel itu sanggup menyelamatkan dia dan seluruh isi keluarganya,
Di tengah peperangan, di tengah-tengah kengerian, saudara sekalian, milikilah iman hanya kepada Tuhan. Andalkan Dia. Ya, hanya andalkan Dia. Ini yang kita lihat dalam Ibrani, iman yang berkenan kepada Allah, saudara sekalian. Dalam sebuah pernyataan Yusuf, saudara sekalian, anak Yakub, dia katakan kepada saudara-saudaranya yang mohon ampun, menangis ketika Yakub wafat, takut kalau Yusuf membalas segala perbuatan jahat mereka. Ampuni kami, ampuni kami. Yusuf katakan, kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi Tuhan yang kusembah, Dia mereka-rekakan yang terbaik, yang baik dalam hidupku. Apa yang kita andalkan dalam dunia ini sekarang? Saudara, seorang perempuan sundal, seorang perempuan yang dianggap derajatnya rendah, seorang perempuan yang mungkin dianggap tidak bermoral, tapi justru dia memiliki sebuah iman yang akhirnya masuk sebagai bagian daripada para raksasa iman dalam Ibrani pasal 11. Saudara sekalian, ya. Jadi pengetahuan Rahab tentang Tuhan ini, wah luar biasa. Lalu pengakuan iman Rahab ini, dia mengandalkan, dia hanya percaya kepada Tuhan Allah Israel, begitu saudara sekalian. Maka ada tanda perjanjian. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau Abraham tanda perjanjiannya sunat, maka kehidupan kita bangsa Israel rohani pada saat ini tanda perjanjian kita adalah menerima korban Kristus yang telah wafat di kayu salib Golgota. Dia yang menyatakan anugerah, Dia yang memberikan garansi jaminan keselamatan. Kamu percaya, kamu hidup dalam Yesus, maka kamu selamat. Ya, tetap percaya, tetap setia, tetap mengasihi Tuhan. Mari kita lebih lanjut yang kedua. Ya. Bagaimana di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-31 ini dikatakan, sekali lagi tolong Yosua bacakan. Ibrani 11 ayat 31. Karena iman maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Iya, ya. Bagaimana tindakan iman Rahab ini dikatakan ia telah menyambut pengintai-pengintai ini dengan baik. Nah, bagaimana tindakan iman? Saudara sekalian, ya. Jadi lebih lanjut kita melihat bagaimana iman itu menghasilkan buah dalam tindakan. Ya. Tindakan Rahab menyembunyikan, menyembunyikan para pengintai. Saudara sekalian, para penyelidik begitu. Ya, Rahab menyembunyikan kedua pengintai Israel untuk melindungi mereka dari ancaman. Waduh, kalau ketahuan nyawa taruhannya. Tapi luar biasanya Tuhan, bagaimana Rahab dengan berani, ini tindakan. Ya, jadi tindakan iman ini adalah tindakan sesuatu tindakan yang memang ini tindakan keberanian, saudara sekalian. Ya, kalau Anda melihat bagaimana tindakan iman ketika mereka akan menyeberangi sungai Yordan, dikatakan saat itu sungai sedang banjir meluap ke sisi kiri dan kanannya. Tuhan memerintahkan para pengangkut tabut, mereka berjalan di depan, dan ketika mereka dengan iman melangkahkan kaki kepada air yang banjir itu, das, Tuhan langsung membelah sungai itu, saudara sekalian. Ya, dibelahnya sungai itu, mereka menyeberang sampai selamat di seberang, begitu saudara sekalian. Ya, tindakan iman itu adalah sebuah tindakan keberanian. Bagaimana Daud yang kecil, dia anggap Goliat raksasa yang membuat semua prajurit Saul ketakutan. Prajurit perang Saul yang hebat-hebat semuanya ketakutan. Tapi Daud punya iman. Dia katakan, aku yang akan menghadap orang tak bersunat ini. Goliat katakan, emang gak ada lagi pahlawan di antara kamu. Sampai mengirimkan seorang
anak bau kencur gini. Ya, saudara sekalian. Tapi Daud katakan, kamu datang dengan selengkap senjata perangmu. Selengkap senjatamu, aku datang dengan nama Tuhan, iman. Itu iman, saudara sekalian. Ya, ketika saudara mengatakan sekarang walaupun dunia gonjang-ganjing, dunia begitu menakutkan, aku tetap ikut Yesus. Itu imanmu, saudara sekalian. Ya, di saat semua orang mungkin mencari selamat, ya, usaha dengan cara-cara yang tidak wajar, yang tidak halal dan lain sebagainya, kita katakan, aku tahu Tuhan sumber pengharapanku, Tuhan sumber hidupku, Dia yang menjagaiku, Dia yang melindungiku. Wah, itu iman, Bapak Ibu saudara sekalian. Sekalipun kau tertatih-tatih, sekalipun mungkin kau jatuh bangun, sekalipun mungkin kita begitu banyak hal yang tidak kita pahami, mengalami penderitaan, mengalami luka, mengalami kesakitan bagaikan Ayub, tapi kita tetap sabar berjalan bersama dengan Tuhan. Itu iman, saudara sekalian. Ya, ada buahnya dalam sebuah tindakan. Bapak Ibu saudara sekalian, coba kita lihat dalam ayat pertama sampai ke-7. Yosua pasal yang kedua. Yosua pasal 2. Yosua pasal kedua yang pertama sampai yang ke-7, demikian firman Tuhan. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepaskan dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada mereka, kepada Raja Yeriko, demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu dan aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke suatu rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan dan ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Ya, ini buahnya. Bagaimana Rahab dengan penuh keberanian, dia tahu resikonya. Ya, ancamannya, nyawanya dan seluruh keluarganya, tapi dia lebih takut kepada Tuhan, dia lebih percaya kepada Tuhan, dan dia selamatkan kedua pengintai ini, dia loloskan kedua pengintai ini, saudara sekalian. Ini buah, ya. Bagaimana Abraham, buah dari imannya, dia persembahkan Ishak, dia percaya ini dari Tuhan dan biar Tuhan yang sendiri yang akan mengambil. Tapi kita tahu Allah bukanlah Allah yang menuntut nyawa manusia. Tidak pernah dalam Alkitab kita, Allah kita seperti ilah-ilah, seperti dewa-dewa yang meminta nyawa, korban nyawa, begitu saudara. Allah tidak pernah mau menerima. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, jadi kita melihat bagaimana perbuatan iman itu menghasilkan buah, ya, dalam tindakan-tindakan iman. Maka walaupun prinsip tindakan iman sejati itu, meskipun tahu resiko bahaya, Rahab tetap melakukan tindakan demi keselamatan yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saudara sekalian. Ya. Ayat 12 sampai 13 tolong bacakan. Yosua 2 ayat 12 dan 13 kita lihat. Yosua pasal 2 ayat 12 sampai 13. Iya. 12 sampai ke 13. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu,
kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Ini permohonan yang luar biasa. Seorang perempuan yang beriman, dia beriman kepada Allah. Dia tahu Allah yang menyelamatkan. Dia tanggung resiko. Sekalipun nyawanya, keluarganya, seluruh isi rumahnya bisa mati terbunuh karena menyelamatkan kedua pengintai Israel ini. Tapi bagi Rahab, dia lakukan. Bagi dia lebih takut kepada Tuhan Allah Israel. Dia tahu keselamatan hanya ada kepada Allah. Ya. Di tengah-tengah dunia sekarang yang menakutkan ini, kepada siapa kita percaya, saudara sekalian? Apa buah tindakan iman kita kepada Tuhan? Ketika kau tetap berjalan melawan arus dunia ini, hidup dalam kekudusan, hidup dalam takut akan Tuhan. Engkau menunjukkan dirimu, identitasmu sebagai warga kerajaan surga yang berbeda dengan dunia, dengan orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Kau tetap berjalan dan tetap mengikut Yesus. Engkau tetap percaya kepada Yesus yang selalu menjaga dan melindungi kehidupan kita. Saudara sekalian, ya, ini buahnya. Maka saya percaya apa yang dikatakan Tuhan Yesus, sedikit sekali kok, ya. Betapa sedikitnya orang yang akhirnya akan tetap dipilih dan setia kepada Tuhan. Oh, yang terpanggil itu banyak, Bapak Ibu. Tapi yang terpanggil, yang terpilih sedikit, apalagi yang setia kepada Tuhan. Maka kalau kita melihat Yakobus pasal 2 ayat 25, ini dikatakan lagi, mari kita melihat surat Yakobus 2 ayat 25. Surat Yakobus 2 ayat yang ke-25. Yakobus pasal 2 ayat ke-25, demikian firman Tuhan, dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Ya, luar biasa firman Tuhan mengatakan bukanlah demikian juga Rahab. Kembali dikatakan pelacur. Ya, orang sundal ini. Ini kata Alkitab, saudara sekalian. Ya, seolah-olah sebuah kata yang kasar. Tapi justru disinilah letaknya. Kita melihat itulah kasih Tuhan, itulah anugerah Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat identitas seseorang, status seseorang. Yang Tuhan lihat bagaimana iman. Ya, mungkin di sekitar penduduk Kanaan itu banyak orang yang pintar, banyak kaum cendekia, banyak orang-orang yang religius, yang beragama, tapi hanya Rahab yang percaya Tuhan kepada Tuhannya bangsa Israel yang mampu menyelamatkan dia. Saudara sekalian, ya. Maka di dalam firman Tuhan katakan, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya berbuah. Ya, ada buah dalam tindakannya, tindakan iman, yaitu ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh ataupun orang-orang pengintai di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Karena Rahab, saudara sekalian, ya, menunjukkan iman yang sejati, menunjukkan iman yang berkenan. Prinsip tindakan sebagai buah iman kita tahu ada harga yang harus dibayar. Ya, kita bisa menghindarinya namun tetap melakukannya demi Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Saudara sekalian, ya, saya melihat bagaimana kita menjadi orang Kristen sekarang
menjadi orang Kristen yang aman, nyaman, orang Kristen yang tidak pernah mau bayar harga. Ya, yang penting aman, tentram hidup ini, kita nggak diganggu, ya ikut arus begitu, saudara sekalian. Yang Tuhan mau bukan seperti itu. Ada harga yang harus kita bayar dalam mengiring Yesus. Ada harga yang harus kita terima, saudara sekalian. Ya, kau mungkin harus kehilangan, kau mungkin harus, saudara sekalian, memulai. Kau harus, saudara sekalian, menjadi orang-orang yang mungkin dibenci, mungkin orang yang harus disingkirkan. Tapi bagi kita, Yesus adalah pilihan kita. Semuanya bagi Yesus, semuanya hanya untuk Yesus, dan bagi kita itu no problem. Rahab melakukan itu. Saudara sekalian, dia pilih Tuhan Israel daripada bangsanya. Dia pilih tindakan yang berbahaya daripada hanya menyenangkan, saudara sekalian, bangsanya. Dia bisa serahkan kedua pengintai ini, dia bisa lapor diam-diam. Tapi tidak dia lakukan. Ini iman. Saudara, ini iman yang berkenan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Karena itu mari kita melihat yang ketiga. Saudara sekalian, kita akan lihat sekali lagi kita baca Yosua pasal 1 ayat yang pertama. Mari kita lihat. Yosua 1 ayat yang pertama, mari. Yosua pasal ke-1 ayat. Yosua 2 ayat yang pertama, mohon maaf. Yosua pasal kedua ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepaskan dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Iya. Di sini dikatakan tentang seorang perempuan sundal. Ya. Kitab Yosua menuliskan bahwa kisah perebutan tanah Kanaan itu dimulai, saudara sekalian, dengan pertemuan 2 pengintai Israel dan seorang perempuan sundal. Saya kira memang hal yang sangat biasa kalau mata-mata itu ke tempat-tempat seperti ini, ya, ke rumah makan, restoran, atau masa lalu itu pekerjaan yang tertua konon dikatakan yaitu rumah bordil, rumah pelacuran, saudara sekalian. Ya, itu pekerjaan tertua konon begitu, saudara sekalian. Ya. Jadi firman Tuhan mengatakan inilah kisahnya bagaimana bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, merebut tanah Kanaan. Ya, dari sinilah mungkin muncullah kisah tentang mata-mata Israel yang bernama Mossad. Ya, bagaimana dalam peperangan itu kita melihat luar biasanya Israel, tidak terlepas dari mata-mata yang hebat, dan memang ini mata-mata Mossad ini memang begitu ditakuti, saudara sekalian. Ya, saking kagumnya saya pernah beli beberapa buku tentang Mossad. Waduh, yang namanya Eli Cohen itu bagaimana dia menjadi mata-mata, bahkan hampir jadi semacam perdana menteri begitu di wah, itu luar biasa, saudara sekalian. Ya, kalau saya baca itu, wah, memang hebat lah, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya. Jadi ini bukan sekali lagi kita baca Ibrani 11:31. Ibrani 11 ayat 31. Mari kita lihat. Ibrani 11 ayat 31. Karena iman maka Rahab
perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka? Ya, terima kasih. Orang sundal, perempuan pelacur itu. Satu lagi kita baca Yakobus 2 ayat 25. Mari kita lihat saudara, Yakobus 2 ayat 25. Yakobus 2 ayat 25. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Iya, firman Tuhan mengatakan kepada kita 3 ayat, ya 3 kitab menunjukkan siapa sih Rahab. Rahab adalah seorang perempuan sundal. Rahab itu seorang perempuan pelacur. Alkitab sengaja menyebut Rahab sebagai wanita sundal. Menunjukkan bahwa orang yang memiliki iman yang berkenan kepada Allah, orang yang memiliki iman yang sejati kepada Allah, itu akan merefleksikan, akan mewujudkan, menyatakan tentang kebesaran anugerah Allah. Orang katakan siapa Rahab? Gak mungkin dia bisa selamat. Orang gak benar gitu hidupnya. Kita manusia selalu melihat, menilai sesuai dengan mata kepala kita, dan kita seringkali menjudge seseorang hanya karena cover depannya. Ya, hanya karena sampulnya, karena kelihatannya seperti itu. Enggak benar orang ini. Bapak Ibu, saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan anugerah Allah itu tidak seperti itu, saudara sekalian. Tuhan tidak pernah melihat masa lalumu, seburuk apapun engkau, sejelek apapun engkau di depan manusia. Tuhan bisa mengangkat engkau menjadi orang yang dipoles, dibersihkan menjadi manusia baru di dalam Yesus. Saya rindu Tiro seperti itu. Ya, doa saudara kesan bagi saya itu indah. Kami manusia yang penuh dengan kekurangan. Kami tidak sanggup menjalani kehidupan, tapi kami punya Tuhan yang hebat. Ini anugerah, saudara. Ya, siapa sih kita bisa mengasihi istri kita? Oh, Pak Philip bisa mengasihi istri? Enggak kok. Ya, kalau saya secara pribadi, waduh. Apalagi kalau istri saya mungkin udah dari dulu, saudara sekalian. Ya, saudara sekalian. Tapi hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena kasih karunia Tuhan, kita masih bisa bersama, kita masih bisa saling memaafkan, kita masih bisa, saudara sekalian, menjalani kehidupan yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan ini, bukan karena kita baik. Ketika seseorang ceritanya mau beli, ada sebuah tanah rumah yang dijual. Berapa harganya ini? Saya minta nggak mahal, 3M. Oh, 3M. Oh, oke, setuju. Izinkan ya Pak ya, saya beres-beres dulu 1 bulan. Saya beres-beres 1 bulan. Oh oke, gak apa-apa. Sebulan kemudian datang, dan ternyata rumah itu sudah lapuk, rumah itu sudah jelek. Ya saudara sekalian, penghuninya, dia katakan, saya sebulan ini saya cat rumah ini, saya perbaiki yang bocor-bocor ini. Yang mau beli katakan, kenapa kamu bodoh begitu? Kenapa kamu menyusahkan diri sendiri? Saya jual kan bukan beli rumahnya, saya mau bangun ulang. Rumahnya nggak peduli, semuanya saya akan hancurkan. Ya, kenapa kamu harus buat susah-susah diri kamu sendiri? Kadang-kadang kita seperti itu, kita merasa bahwa kita perlu memberikan pertolongan kepada Tuhan, ya memoles hidup kita sedikit, saudara sekalian, memperbaiki diri kita sedikit. Tuhan katakan, enggak, aku yang merubah kamu, aku yang memperbaharui kamu nggak bisa apa-apa.
Kamu cat, kamu apapun jelek, rumahnya sebentar hancur. Rayap-rayap itu sudah merajalela di seluruh rumah ini. Kita anggap mungkin, saudara sekalian, Tuhan perlu pertolongan kita. Enggak perlu. Betapa sombongnya ketika kita katakan, saudara sekalian, aku enggak mampu memaafkan. Ya kita memang enggak mampu kok. Yang penting kamu berikan hatimu untuk Tuhan, isi hatimu dengan firman Tuhan, isi hatimu dengan Roh Kudus, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidupmu, mengubah hidupmu, dan engkau menjadi pribadi yang diubah. Itu kasih karunia. Efesus 2, jangan bermegah. Tidak ada alasan sedikit pun kamu bermegah dengan keadaanmu, dengan hidupmu. Justru kita menjadi orang yang sombong, menganggap orang lain jelek. Kita nggak mau bareng dengan dia. Firman Tuhan katakan nggak boleh seperti itu. Siapapun dia kita terima. Siapapun kita, Tuhan menerima kita apa adanya. Dia yang sanggup mengubah kita. Maka firman Tuhan mengubah Rahab. Seorang perempuan sudah diubah Tuhan menjadi penerus keturunan Tuhan Yesus. Bayangkan, Tuhan Yesus punya nenek moyang seperti Rahab. Saya bangga bahwa Tuhan mampu mengubah seorang pelacur menjadi jalur keturunan Mesia, anak Allah yang hidup. Matius 1 ayat yang kelima, Yos, tolong. Injil Matius pasal 1 ayat yang kelima. Matius pasal ke-1 ayat ke-5. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai. Salmon mata-mata ini memperanakan Boas dari Rahab. Ini silsilah Tuhan Yesus. Dituliskan 5 wanita, saudara, dan semuanya nggak beres. Ya, ada Betsheba yang jatuh dalam perzinahan dengan Daud. Ya, ada Tamar, ya, yang punya anak dari mertuanya. Ada Rahab, ya, saudara sekalian, seorang perempuan pelacur. Ada Rut juga, ya, seorang perempuan Moab yang sudah bangkrut, saudara sekalian, yang sudah tidak punya harapan apapun, ya. Tapi bagaimana Tuhan mengubah Salmon, memperanakan Boas menjadi seorang bos yang besar, ya, dari seorang perempuan pelacur. Jangan pernah melihat masa lalu lagi, saudara sekalian. Masa lalu kita sudah. Maka firman Tuhan, saudara sekalian, menunjukkan Kristus adalah spesialis pembuat. Dia membuat manusia menjadi manusia yang baru di dalam pengorbanannya yang sempurna. Ya, coba kita lihat 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Iya, 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat ke-17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Perhatikan, yang ada di dalam Kristus. Kalau kita hidup di dalam Kristus, dia sanggup memperbaharui kita. Kalau Kristus di luar kita, kita tidak mungkin menjadi manusia yang baru. Menjadi manusia baru tidak dicetak oleh pendidikan. Menjadi manusia baru tidak dicetak oleh agama. Menjadi manusia baru tidak dicetak oleh etika. Manusia baru hanya dicetak oleh pribadi Kristus. Kalau kita di dalam Kristus, dia menjadikan kita manusia yang baru. Bayangkan Rahab seorang pelacur. Tapi Tuhan jadikan seorang penerus keturunan atau nenek moyang Mesia. Betapa ajaib, betapa hebatnya kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Betapa luar biasanya saudara sekalian. Ya. Jadi ini iman yang menunjukkan anugerah Kristus. Siang hari ini biarlah kita menikmati pembaharuan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Betapa hebat, betapa ajaib. Saya ingin nyanyikan lagu yang pertama tadi.
kasih yang sempurna. Bapa yang sempurna atau apa itu? Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna Telah ku terima darimu, Amin. bukan karena kebaikanku, hanya Oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Amin. Layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa, kau beri yang ku pinta saat ku Mencari ku mendapatkan. ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku Melangkah hanya sendirian. kau Selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Katakan kasih yang sempurna hanya ada pada Dia. Yesus yang telah rela mati buat kita. Kasih yang Dia korbankan dirinya yang tidak bercacat celah. Tidak ada kesalahan, tidak ada dosa. Dialah Adam kedua yang menuntaskan pekerjaan Adam pertama yang gagal. hanya oleh kasih karunia Kau pulihkan, kau pulihkan aku, layakkanku layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa, kau beri yang kau pinta saat ku saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. takkan kau biarkan Takkan kau biarkan Dia menyertai kita, aku Dia menolong, sendiri. Dia menjagai hidup kita, saudara. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sekali lagi. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, Bukan karena kami baik, Tuhan, kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layak
yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan aku mencari, ku mendapatkan, ku setuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada, selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang. Sekali lagi, kau selalu ada bagiku, bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Hanya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada.